That's how you change the world. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, damai di hati. Ya, bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan tuntunan Tuhan. Kita semua dapat terkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan saat ini, di kesempatan ini, akan hadir bersama-sama dengan kita di Behaya Talk Show bersama-sama di saat ini. Yang terkasih, kita akan undang dengan penuh sukacita dan rasa syukur dari Tuhan. Sama-sama kita akan undang untuk bersama hadir mendampingi saya di saat ini. Untuk itu dengan kasih saya mengundang Ibu Diaken Gledi Kawatu SH MSI untuk dapat bergabung bersama-sama dengan saya di depan sini. Kita akan berbicara bersama dengan Ibu Diaken. Ya, dipersilakan Ibu. Ya. Terima kasih Tessa. Oke, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore. Wah, shalom, damai di hati. Udah boleh Ibu sangat-sangat siap ini, so cantik sekali. Bagaimana dulu perasaan hari ini, Bu? Luar biasa. Wah, luar biasa. Jadi tadi terang semua membuka terang kegiatan dengan doa dan saat ini terang akan berdiskusi bersama dengan Ibu. Ibu so siap ini, Bu. Pembicara pertama, Bu, di event Behaya Talk tahun 2026 ini. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Ya, harus siap karena sudah ditugaskan Pak Penatua. Luar biasa sekali. Begitu Ibu Diaken saja seorang ibu-ibu Tuhan yang di sela-sela kegiatan, tapi ketika dipercayakan menjadi pembicara siap. Apalagi torang Kang, generasi muda ketika diberikan tanggung jawab mesti harus siap. Untuk itu sebelum terang menggali-gali lebih dalam, terang mau tanya-tanya dulu sedikit Pak. Ibu Diaken, boleh Ibu? Ya, Sosial. Oke, udah boleh Ibu sosial sekali. Kita yang jadi gugup, Kang. Oke, terang langsung saja setelah lalu banyak terang becercol-cercol. Terang mau tanya sedikit dulu Ibu. Boleh terang mau tahu Bu, kira-kira bagaimana Ibu perjalanan sampai boleh berada di tahap mendapatkan pekerjaan yang saat ini? Terang jujur penasaran, apalagi kita sendiri Bu, karena terang mengenal Ibu Diaken Gledi ini. Di samping Ibu pelayanan yang sangat-sangat luar biasa, Ibu juga puji Tuhan mendapatkan jabatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Kira-kira bagaimana kalau dari Ibu? Ya, terima kasih Tessa. Jadi membangun karir itu tidak instan. Ya, menjadi pegawai negeri sebenarnya adalah harapan dan kerinduan saya secara pribadi karena memang besar dari keluarga birokrat. Papa saya adalah birokrat, pernah menjadi camat, kemudian terakhir menjadi kabak di Tata Usaha Pimpinan Sekprov, dan kemudian pensiun. Saya mengamati kerja sebagai birokrat banyak sekali dampaknya bagi masyarakat, karena memang hakikat kita bekerja sesuai dengan firman kan adalah untuk pertama menjalankan panggilan Tuhan, yang kedua tentu bermanfaat bagi banyak orang. Iya, betul. Ya, kita kerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk menjadi berkat. Karena saya meyakini melihat orang tua menjadi birokrat dan boleh menjadi berkat, saya memilih profesi ini. Memang tidak sesulit sekarang ketika mau meniti karir sebagai ASN. Kami mengikuti tes pada waktu itu, tapi memang tidak seketat sekarang ini. Namun demikian saya dipesankan oleh orang tua, papa saya mengatakan begini, papi tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi memberi fondasi yang kuat untuk anak-anak berhasil, terutama melalui pendidikan agama dan kedua, pendidikan formal. Disekolahkan sampai semua menjadi sarjana dari 7 kakak beradik, dan kemudian memang didorong penuh oleh orang tua untuk menjadi ASN. Walaupun itu juga karena keseharian saya saya memang bermimpi untuk menjadi ASN, dulu istilahnya PNS. Dan pada waktu memang menjadi PNS didukung oleh orang tua, karena banyak orang kenal papi, jadi orang banyak kemudahan, beda dengan mungkin yang lain ya, tidak ada relasi. Tetapi ketika menduduki jabatan, kami berupaya tentu pertama membangun integritas dan kedua profesionalisme. Ketika orang bekerja dengan integritas dan profesional,
berbagai kepercayaan tentu diberikan Tuhan melalui pimpinan. Saya mengalami menjadi kesaksian iman ketika menduduki jabatan, nyana ada saya mendatangi pihak manapun. Bersyukur ketika meniti karir dari awal, akan menempatkan dalam jabatan mulai dari jabatan yang terendah, dulu Kasubag, kita atasan-atasan yang merekomendasikan kepada atasan sebagai pengambil keputusan. Sehingga yang paling utama saya jaga adalah integritas dan profesionalisme. Kalau orang bekerja dengan baik seperti firman Tuhan, bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saya tidak pernah bekerja, oh ini ada pimpinan, saya akan bekerja optimal. Tidak ada pimpinan. Saya selalu berpikir pekerjaan itu adalah panggilan Tuhan. Jadi ketika kita bekerja dengan baik, pasti ada upah dari pekerjaan yang orang jalan. Ya, luar biasa sekali. Jadi harus ada integritas dan tetap berusaha terus ya Ibu. Tapi kira-kira Ibu selain dari itu, apakah ada tantangan-tantangan tersendiri? Karena pastinya saya pun setuju dengan yang disampaikan Ibu untuk mempertahankan integritas. Tapi kira-kira kalau dari Ibu sendiri, apakah ada tantangan-tantangan ketika tetap berusaha mempertahankan integritas, namun mungkin ada di sisi lain ada yang mencoba untuk mencobai entah dalam segi apapun itu, mungkin ada sedikit tantangan atau memang berjalan mulus sekali Ibu ini? Ya, namanya perjalanan kan pasti ada liku-liku, bahkan luka-luka. Tidak gampang ya. Memang kalau bicara integritas ya kita mempertanggungjawabkan sebenarnya apa yang kita katakan sesuai dengan yang kita lakukan. Dan di era belakangan ini memang itu hal yang langka sebenarnya, walaupun juga masih banyak yang tetap menjaga integritas. Tadi Tessa bilang apakah ada banyak yang coba-coba godaan? Banyak sekali. Cara mengatasi pertama saya sampaikan tadi, bekerja seperti untuk Tuhan. Ada yang melihat kita kapan dan dimanapun kita bekerja. Dan saya berkeyakinan profesionalisme dan terutama integritas membentengi saya untuk mendapatkan kepercayaan Tuhan melalui pimpinan yang lebih besar. Dan saya tetap dengan komitmen untuk integritas itu menjadi bagian utama atau bagian penting dan prioritas dari semua apa yang saya kerjakan dan saya lakukan. Wah, luar biasa sekali ya Ibu. Nah Ibu, sekedar informasi ini di Behayo Talk ini kita ada sedikit slogan, berani tanya, berani berubah. Jadi di sini sambil kita bertanya-tanya bukan hanya sekedar untuk mencari tahu, tapi setidaknya dapat menjadi inspirasi juga. Apalagi bagi saya sendiri juga Ibu yang saat ini diberikan kesempatan untuk bertanya langsung mewakili teman-teman pemuda. Nah kan Ibu, kita sebagai pemuda Gemim Bukit Hermon, pastinya ada beberapa yang baru lulus dari entah perkuliahan ataupun dari persekolahan dan hendak mencari pekerjaan, apalagi yang fresh graduate. Nah, kira-kira kalau menurut dari Ibu Diaken, apa skill atau keahlian dari torang yang paling penting dimiliki supaya nanti ketika fresh graduate memang yang baru selesai dari studi itu boleh siap atau dipersiapkan ketika akan mencari pekerjaan? Ya, saya pikir pemuda Gemim terutama ya sudah memahami, apalagi yang dia lulusan sarjana atau S1, bahwa dalam memasuki dunia kerja memang kita perlu memadukan soft skills dan hard skills. Orang tahu bersama yang bicara tentang soft skill itu adalah kemampuan interpersonal kita. Orang kemampuan dalam diri kita yang ada, orang gali, orang kembangkan, dan kemudian itu menjadi modal untuk kita memasuki dunia kerja. Soft skill seperti apa? Contohnya ya pertama kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi kadang-kadang kan orang masih datang kebiasaan yang dari rumah, kebiasaan sebelum-sebelumnya orang bawa ke dunia kerja. Itu tidak boleh, jadi orang harus beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kemudian juga kita harus berupaya bisa menjadi orang yang memecahkan permasalahan. Ada masalah, orang berupaya dengan cara apapun untuk menjadi seseorang yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemui. Jadi kemudian juga kita harus mampu bekerja tim. Karena ketika orang masuk di dunia kerja tidak boleh perintah sendiri, boleh seorang perusahaan sendiri atau itu pun
perusahaan sendiri pun pasti mau mencari keuntungan, tidak mungkin ikut orang pemau toh. Harus ada kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk mensolusikan permasalahan, dan kemampuan untuk bekerja dalam tim. Kemudian untuk hard skills, orang juga perlu memiliki kemampuan-kemampuan teknis. Ya sesuai dengan lapangan kerja atau bidang atau sektor pekerja yang orang masuki. Tentu di dunia yang serba digital saat ini, orang harus mempunyai kemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, digitalisasi, tentu menguasai komputer dan sebagainya. Di samping tentu kemampuan-kemampuan lain atau keterampilan-keterampilan lain, tapi ketika kita masuki dunia kerja yang memang saat ini orang lihat sudah dunia tanpa batas, ya berarti bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bahasa Mandarin, itu memang sebaiknya ya orang kuasai supaya kita bisa membangun jaringan, bisa mengembangkan karir kita bukan hanya di level regional atau nasional, tapi juga bahkan di internasional. Ya, luar biasa ya. Ternyata sangat-sangat penting skill yang harus dipersiapkan ketika kita akan terjun ke dunia kerja nanti ya. Jangan hanya sekedar berlindung di kata, oh kita masih fresh graduate, jadi harusnya dorang wajarkan. Enggak, tetap harus ada usaha ya Ibu. Ya, betul, betul. Oke Ibu, nah kira-kira bagaimana cara menghadapi interview kerja agar bisa lebih percaya diri? Apalagi mungkin ada beberapa di antara kita yang masih malu-malu atau mungkin eh, baru pertama kali mencoba untuk interview kerja, mungkin adakah tips atau saran dari Ibu agar bisa lebih percaya diri dan menghindari mungkin ada kesalahan-kesalahan umum atau kesalahan-kesalahan kecil yang tanpa disadari mungkin dapat terjadi ketika pertama kali atau ketika mengikuti interview kerja Ibu? Ya, saya pikir sama dengan iklan lama yang masih segar dalam ingatan sebagian orang. Kesan pertama selalu menggoda. Ya, iya, first impression. Kesan pertama itu sangat penting. Ketika kita bertemu dengan seseorang, orang menangkap kesan baik, kesan percaya diri, tadi Tessa bilang, kesan bahwa kita pekerja keras, itu ditangkap dari penampilan kita. Penampilan, jadi belum kita bicara tentang inner beauty, toh, orang sudah, dari penampilan sudah kelihatan. Ada orang menangkap kesan yang baik kepada kita dari penampilan. Oleh karena itu saya menyarankan, pertama tentu mau interview ya penampilan dijaga. Kerapian, toh, keindahan, kebersihan terutama kita harus jaga, walaupun kadang-kadang orang juga berpikir ada seseorang atau sekelompok orang punya talenta atau anugerah Tuhan dengan penampilan fisik yang menarik, dia relatif cepat mendapatkan pekerjaan. Tidak sepenuhnya juga. Karena yang namanya memberi kesan yang baik bukan semata-mata penampilannya menarik. Tapi yang saya sampaikan tadi, bagaimana dia betul-betul menjaga penampilannya, bukan sekedar memoles kecantikan kalau untuk perempuan, tetapi pertama kerapian, kebersihan, dan uh, komunikasi yang baik, kesantunan dalam bertutur kata, kemudian dalam bersikap, itu juga perlu kita tampilkan di awal kita melakukan wawancara atau mengikuti wawancara kerja. Ya, betul-betul sekali. Karena pastinya first impression itu sangat-sangat berdampak biasanya ya Ibu. Baru melihat pertama kali dapat lihat, ih rupa ndak siap ini. Oh berarti ada kemungkinan DP peluang untuk sukses atau lanjut itu kurang ya Ibu. Jadi itu Bisa ditangkap seperti itu. iya, jadi itulah pentingnya kita mempersiapkan bukan hanya dari segi pengetahuan tapi juga dari segi berpenampilan. Iya, betul-betul sekali. Dan kira-kira Ibu, ini berkaitan juga dengan yang tadi Ibu udah sampaikan waktu awal mula perjalanan Ibu. Nah, kira-kira bagi kita sebagai pemuda Gemim ketika fresh graduate mungkin atau baru pertama kali mencari pekerjaan, kira-kira kalau dari menurut Ibu Diaken, seberapa penting relasi atau kenalan atau mungkin bagaimana kita menjalin hubungan satu sama lain dengan orang-orang entah di sebuah perusahaan atau di sebuah tempat tertentu ketika kita akan mencari pekerjaan, kira-kira menurut Ibu bagaimana Ibu? Menurut saya relasi atau istilah umum ya,
ada yang membacking orang-orang di belakang, orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh, sebenarnya bukan hal yang utama. Apalagi di era sekarang ini memang profesionalisme menjadi yang terdepan. Profesionalisme akan membentengi kita. Tetapi baik juga kalau kita memiliki networking atau relasi yang baik, itu kan akan melengkapi. Tapi bukan menjadi penentu, bukan jaminan. Karena saya mengalami sendiri ya dalam kapasitas sebagai sekretaris daerah, selalu orang mengistilahkan panglimanya ASN sebagai pejabat birokrasi tertinggi di daerah. Kalau bilang, oh sudah dekat dengan sekda, sudah bilang ke sekda, tetap saya kembalikan. Kalau memenuhi ketentuan, silakan. Kita dorong. Jadi kalau memenuhi ketentuan, ini menjadi tambahan. Misalnya ada dua pilihan ya, sama-sama dipenilai, mana ketuk yang dekat, itu yang bisa kita dorong. Tetapi kalau memang, walaupun kenal dengan saya, tapi kalau nilainya misalnya tidak passing grade, tentu orang tidak boleh ya, tidak boleh tidak berintegritas, tidak boleh tidak jujur, karena perlakuan-perlakuan yang diskriminatif seperti itu akan berdampak tidak baik dan saya menghindar. Selama ini saya tidak pernah melakukan. Ada misalnya Tessa bilang sama-sama, Penatua Gito, oh satu gereja, oh karena profesional, iya kita beri kesempatan, tapi kalau tidak memenuhi persyaratan tentu tidak. Tapi baik kalau punya networking yang luas. Oke, baik Ibu. Jadi baik ketika kita memiliki kenalan membangun relasi satu sama lain, tapi kita juga harus mempersiapkan semaksimal mungkin sehingga harus tetap memenuhi kriteria atau persyaratan yang ada. Ya, baik Setuju. Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Kira-kira bagaimana gambaran dari lingkungan kerja, lingkungan nyata ketika di lingkup pekerjaan yang sering tidak diketahui oleh pencari kerja atau tidak diketahui oleh kita para pemuda Gemim yang dapat Ibu sampaikan dan bagaimana mungkin cara menghadapi rekan kerja di sekitar lingkungan kerja. Kira-kira kalau dari Ibu bagaimana? Yang pasti apa yang kita dapatkan di sekolah dan di kampus akan sangat berbeda dengan di dunia kerja ya. Sehingga memang banyak kali atau dalam pendidikan sekarang ini sudah memang sudah diperhitungkan bahwa apa yang teori yang kita dapat tidak selalu sama dengan realitasnya. Sehingga kan sudah ada program magang kalau untuk mahasiswa KKT Iya, ya betul, untuk ada Ibu. menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, kondisi lingkungan kerja supaya kita tidak kaget. Tidak akan sama. Yang kita pelajari tidak akan 100% sama implementasinya dalam kerja. Ya kesulitan-kesulitan di dalam kerja, selain misalnya kita memegang idealisme berdasarkan teori atau berdasarkan penyampaian dari dosen, dari guru harus seperti ini. Dalam kenyataannya tidak seperti itu. Tadi Tessa sudah menyebutkan, memasuki dunia kerja ya kadang-kadang menurut saya karena saya yang punya kenalan, saya yang prioritas. Ternyata tidak kan? Nah, itu masih bagus. Tapi kadang-kadang menurut saya kalau saya kerja dengan baik, dengan disiplin, saya akan cepat dipromosi. Tidak sepenuhnya juga seperti itu. Kadangkala kok dia tidak rajin, dia yang lebih dulu dipromosi. Itu kan mengecewakan. Dan Iya, kekecewaan itu membuat kadang-kadang, apalagi sudah lagi misalnya kita merasa kita lebih berprestasi, kita lebih siap, dia yang dipromosi sudah mengganggu kan orang suasana hati. Belum lagi kalau dia baterek. Toh, itu dia Ibu. Ngoni rajin-rajin disiplin lihat Pak anak ini, tapi orang harus tetap meyakini apa yang kita raih tidak secara bermartabat tidak akan bertahan lama. Jadi kalau orang raih prestasi, ada dukungan dari orang-orang belakang, orang-orang besar, keluarga dan sebagainya yang punya pengaruh, itu kita syukuri. Tetapi jangan pernah mengandalkan manusia. Kerja seperti untuk Tuhan, jangan cuma di depan manusia. Karena itu tidak lama. Yang orang raih saya selalu prinsip saya, menduduki jabatan harus kita raih secara bermartabat. Bagaimana bermartabat? Persiapkan diri, profesionalisme, kita jaga integritas. Kita bekerja dengan baik pasti mendapatkan upah. Iya, betul sekali Ibu. Saya juga setuju sekali. Tadi Ibu sempat singgung sedikit terkait dengan ekspektasi dan realita yang terjadi di lingkup pekerjaan, di lingkungan pekerjaan. Salah satunya yang tadi Ibu boleh sampaikan, kira-kira apakah ada hal lain ekspektasi versus realita yang terjadi, perbedaan antara ekspektasi, oh mungkin kalau kita
lebih rajin, datang cepat, apa segala macam, boleh mendapatkan jabatan secepat mungkin. Atau ada hal lain yang mungkin Ibu boleh bagikan saat ini? Saya sangat yakin ya, yang namanya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Setuju, Jadi Ibu. prinsip Betul saya sekali. seperti itu, kerja dengan baik, sesuai dengan aturan dan ketentuan, pasti upahnya akan datang walaupun memang tidak seperti yang kita harapkan. Itu kan keyakinan iman. Saya selalu bilang ke teman-teman, ke adik-adik PNS yang baru masuk, selalu kita bilang jadi ASN atau profesi apapun, termasuk jadi ASN, bekerja dengan iman. Karena kan jabatan itu kan seperti piramida. Semakin ke atas semakin sedikit kan, semakin kecil. Jadi sama-sama ada perjabatan, masuk sama-sama 200 orang. Ketika jadi eselon 4 misalnya tinggal 30 orang, malah toh jadi eselon 3 tinggal 10 orang, jadi eselon 2 tinggal 5 orang dan seterusnya. Walaupun memang orang harus betul-betul memiliki iman. Sebenarnya kepercayaan Tuhan yang kita jalankan dengan baik upahnya, kalau misalnya seperti saya ASN ataupun pekerja di swasta, jangan selalu berpikir buah atau upah dari kerja kita adalah uang dan kekayaan, kedudukan dan kehormatan, toh, dan jabatan. Jangan selalu berpikir seperti itu. Karena saya melihat pengalaman yang luar biasa termasuk orang tua saya, kalau kita pikir-pikir kayaknya kita Papi lebih rajin dari kita, lebih tekun dari kita. Karena Papi dulu memang orang yang sangat disiplin, dia ini pengalaman pribadi dan pengalaman rohani yang ingin saya bagi. Beliau itu memang dulu menjadi konseptor penyusun sambutan dan materi pimpinan daerah, ada 6 gubernur yang beliau layani. Tapi jabatannya tidak tinggi pada waktu pensiun. Tuhan tidak memberikan penghargaan dan membalas apa yang orang tua saya berikan dalam karya pengabdiannya sebagai ASN, tetapi kami 7 bersaudara semuanya jadi pejabat. Jadi akhirnya saya melihat dan juga banyak bahwa selalu saya ingatkan, jangan orang pikir orang sobat kerja memang harus pegang jabatan. Tidak akan seperti itu selamanya. Kami saja, mungkin saya saja yang termasuk salah satu orang yang mujur ya. Dan selalu kita bilang ini hanya berkat Tuhan dan bisa saja kebaikan dari leluhur saya. Bukan dari saya sendiri. Tuhan membalas sampai kadang-kadang juga seperti itu. Ada kekhawatiran, aduh kaget, Tuhan cuma kasih petorang kan nih berkat, anak-anak dorang soalnya anda. Tapi akhirnya itu pemikiran yang keliru toh. Jadi sekali lagi memang kalau tidak sesuai harapan banyak. Banyak orang kerja dengan baik kok tidak seperti itu, yang mestinya kan bekerja dengan baik, jabatan lebih tinggi, kesejahteraan lebih baik, ekonomi lebih baik, banyak tidak seperti itu. Tapi akhirnya orang menyadari Tuhan menyiapkan talenta yang berbeda kepada kita. Kadangkala dia memberi sudah langsung membalas pada orang secara pribadi. Tapi bisa juga kepada anak cucu kita. Bisa juga bentuknya berbeda. Kalau yang lain yang orang harapkan jabatan, kekayaan, kehormatan, mungkin saya sukacita, damai sejahtera, dan kesehatan Tuhan kasih itu. Amin, betul Iya, sekali. jadi kalau melihat berkat Tuhan, jangan bilang yang diberkati yang dapat jabatan. Tidak juga, belum tentu juga dia pegang jabatan. Kalau dia juga meraih dengan cara-cara yang saya katakan tadi tidak bermartabat, bisa dia kesulitan, bisa jadi stres di jabatan itu karena dia tidak menguasai itu. Iya, betul, Tapi betul, betul. malah yang lain dianggap ringan saja, tidak dapat jabatan, hatinya tidak sakit kalau dia tidak mau bekerja dengan iman. Jadi memang sangat ya tidak boleh orang melihat seperti tadi. Tadi memang betul Tessa bilang ya, ekspektasi kita kadang nggak sesuai dengan realita. Tetapi sebagai pemuda Kristen, orang Kristen, orang punya keyakinan iman, itu semua atas izin dan rancangan Tuhan. Iya, luar biasa. Betul sekali, Bu. Itu semua atas izin semata-mata dari Tuhan, Kang. Dan juga terang usaha pastinya sama Iya, dengan yang pasti Ibu. memperhitungkan Tuhan, Iya, usaha. sama yang Ibu udah sampaikan tadi, tetap terang harus berusaha dan menjaga integritas, betul Ibu. Nah, kira-kira kalau dari pengalaman yang Ibu Diaken miliki sepanjang tahun ini, kurang lebih sudah berapa tahun kok Teh Ibu? Maaf, tadi lupa Saya tanya. mengabdi sebagai SN sudah 33 tahun hampir. 33 tahun, luar biasa. Orang boleh kasih tepuk tangan dulu. Orang sobat panjang lebar. Ternyata sudah 33 tahun ya. Selama Ibu mengabdi sebagai ASN 33 tahun, kira-kira apa nasihat yang boleh Ibu berikan bagi kita sebagai pemuda Kristen
sikap seperti apa yang harus kita miliki ketika kita berada di dunia kerja. Karena tadi Ibu sempat sampaikan bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dan menjaga integritas. Namun kira-kira apakah masih ada yang harus dipersiapkan bagi kita sebagai pemuda Kristen ketika nanti akan bekerja atau sementara bekerja, agar menghadapi lingkungan pekerjaan itu boleh lebih siap lagi? Apakah Ya, ada, Bu? ya pasti ada banyak sebenarnya. Namun hal prinsip yang mesti saya sampaikan, yang pertama tetap menjaga jati diri sebagai pemuda Kristen, dimanapun kita ditempatkan Tuhan untuk bekerja dan berkarya. Kenapa kita harus menjaga jati diri? Karena memang di kehidupan yang sangat keras ini, kadangkala kekayaan, kehormatan, jabatan, kedudukan itu jadi target utama. Sehingga kita akan meraih dengan segala cara yang tidak sesuai dengan iman Kristiani, toh. Misalnya menjelek-jelekan teman, toh, mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain untuk mendapatkan jabatan. Biasa kan begitu, toh. Orang lapor-lapor ini tamang, padahal orang yang tidak bekerja lapor-lapor dengan harapan tentu ketika orang melaporkan dia bermasalah, kita yang naik. Kalau seperti itu bukan jati diri pemuda Kristen. Oleh karena itu saya ingatkan, tetap yakin kalau orang punya, nyana ada orang mau ambil. Kalau bukan orang punya, segala cara orang mau backing, tetap nyana mau dapat. Tetapi jangan pernah lupa bahwa firman bilang orang yang bekerja ada upahnya, jeripaya dengan Tuhan, bekerja, persekutuan dengan Tuhan, jeripaya kita tidak sia-sia. Oleh karena itu, cari dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Jadi jati diri pemuda Kristen, jati diri orang Kristen harus selalu kita jaga dan pelihara. Jangan orang berpikir pokoknya kalau kita bekerja keras, bahkan kadangkala mungkin melupakan ibadah, pasti orang mau dapat DP upah. Saya pikir tidak akan seperti itu. Ya, walaupun kita mau bekerja keras, tetap prioritaskan Tuhan, pasti orang diberkati dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan beri. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawaban tadi Ibu boleh sampaikan. Yang pasti terang mempertahankan terang jati diri sebagai seorang pemuda Kristen, pemuda Gemim, untuk selalu hidup mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa apapun yang menjadi terang punya, kalau memang Tuhan setetapkan dengan terang upayakan itu akan terus tetap menjadi terang punya, Kang Ibu. Ya, dan kira-kira bagaimana Ibu kalau dari Ibu Diaken sendiri cara menghadapi situasi misalnya kita diperhadapkan pada konflik tertentu di dunia kerja ataupun misalnya di dunia lingkungan, kita akan mencari pekerjaan jika terdapat konflik atau diperhadapkan pada situasi konflik entah karena perbedaan pendapat atau konflik lainnya. Kira-kira bagaimana cara kita untuk menyelesaikan konflik tersebut? Mungkin ada saran-saran dari Ibu cara kita agar tetap berusaha menyelesaikan konflik tersebut dengan baik. Kira-kira bagaimana dari Ibu? Yang pertama, berdoa. Meminta kekuatan Tuhan, karena sebagai manusia biasa datang ini emosi tuh. Duh, kita ada baik-baik, panganang ada bikin susah apa kita tuh. Kita ada kerja baik-baik, dapat teguran dari pimpinan tuh. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, kan selalu orang bilang, ya bahkan firman bilang, kita seperti bejana yang akan dibentuk oleh Tuhan. Selalu meyakini ketika ada permasalahan, itu bagian dari proses Tuhan untuk membentuk kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan permasalahan, yang pertama, pengalaman saya dan saya ingin sampaikan ke teman-teman, berdoa meminta kekuatan dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan untuk menyikapi permasalahan itu dengan cara-cara atau dengan iman Kristiani. Karena orang boleh tahu, oh kalau cuma itu gampang, cuma kok mau tumbuh pada dia susah. Tuh, cuma kok mau dipukul apa DP susah. Tapi yang seperti itu kan tidak berkenan bagi Tuhan. Kadang-kadang orang kehilangan kesabaran. Tapi kalau orang datang bermohon kepada Tuhan, meminta Tuhan memberi hikmat, pasti orang dipulihkan dari amarah, dendam, toh merasa diperlakukan tidak adil yang akan memicu kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan iman Kristiani, membalas kejahatan dengan kejahatan, itu akan membuat orang tidak mampu atau tidak mungkin karir kita akan bagus kalau sama orang tiap ada masalah orang baku tumbuh atau orang bersikap atau menanggapi permasalahan atau persoalan dengan yang bersangkutan, akhirnya kita tidak akan langgeng orang kepercayaan yang diberikan baik oleh Tuhan melalui pimpinan.
Oke, baik Ibu. Jadi mengingatkan lagi orang for pemuda-pemuda, jangan langsung terpengaruh dengan emosi sesaat yang bisa saja menghancurkan kita di masa depan, tapi tetap berdoa, andalkan Tuhan, minta jalan keluar dari Tuhan Yesus Kristus ya Ibu. Ya, terima kasih Ibu. So dapat lagi wejangan orang di saat ini teman-teman. Jadi mesti selalu berdoa dan andalkan Tuhan. Nah, selanjutnya Ibu, kira-kira kalau menurut Ibu Diaken sendiri, bagaimana pandangan Alkitab tentang pekerjaan? Ya, pertama, pekerjaan itu panggilan, panggilan dan anugerah Tuhan. Pekerjaan itu adalah tanggung jawab yang Tuhan beri, dan ketika menjalankan tanggung jawab yang Tuhan beri, saya katakan seperti di awal tadi, kita harus menjadi berkat. Ya bukan bekerja hanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang le ini Kang penak gitu, kalau bekerja untuk kepentingan diri sendiri secukup ini. Tapi Betul karena sekali Ibu. orang pikir mau bawa persembahan di gereja, mau berbagi untuk orang tua, berdiakonia, kehidupan bergereja dan berjemaat, ada cari dana dari pemuda, orang mesti berbagi toh. Jadi kalau orang bekerja hanya untuk diri sendiri, bukan bukan sikap seorang pemuda Kristen atau seorang Kristen. Kerja itu panggilan Tuhan, kerja itu tanggung jawab yang Tuhan beri, dan ketika kita bekerja, kita untuk bermanfaat bagi banyak orang. Begitu. Baik Ibu, tadi Ibu sampaikan pekerjaan itu adalah panggilan Tuhan. Nah, kira-kira melanjuti pernyataan Ibu tersebut, bagaimana cara agar kita bisa memuliakan Tuhan melalui pekerjaan atau melalui panggilan Tuhan itu? Kalau dari Ibu sendiri bagaimana Ibu? Ya kembali lagi ke tadi, jaga jati diri. Ya sebagai pemuda Kristen. Sekali lagi jangan terpengaruh bahwa yang orang kejar itu hal-hal yang duniawi. Walaupun hidup di dunia jangan orang bilang kita orang semua di surga. Tuh, sehingga nyenak perlu semua ini ya capaian-capaian dari pandangan dunia ya. Orang berhasil kan adalah orang yang dapat menghidupi diri sendiri, toh kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain dan terutama memuliakan Tuhan. Percuma kan orang bekerja banyak doi, banyak ada kedudukan tinggi tapi ternyata suka menyulitkan orang lain, toh. Suka memakai kewenangan kita, jabatan kita untuk menyusahkan orang lain. Sehingga yang paling penting bagi orang ketika orang menjadi seorang pekerja dengan jabatan-jabatan yang diberikan Tuhan melalui pimpinan, kita betul-betul harus berdampak bagi banyak orang. Ya, luar biasa sekali ya. Kita lanjut juga untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Bagaimana agar kita dapat menjaga iman kita agar tetap hidup ketika kita berada di tengah-tengah kesibukan? Tadi kita sempat dengar Ibu udah sampaikan di mana orang tetap hadir di persekutuan ibadah-ibadah. Kira-kira selain itu apakah ada juga yang dapat kita lakukan agar kita tetap dapat menjaga iman kepercayaan kita di tengah-tengah kesibukan, apalagi sama dengan Ibu, walaupun Ibu sibuk keluar-keluar daerah atau Ibu setiap harinya, tapi melihat seperti ini Ibu pemberian diri sangat-sangat aktif. Kira-kira adakah tips atau saran tersendiri dari Ibu? Ya, Ibu langsung tertawa. membagi waktu kan menjadi sesuatu yang sulit kalau kita tidak tidak menseriusi. Tapi bagaimana tetap menjaga jati diri dalam pekerjaan? Yang pertama, segala sesuatu kan orang mulai dengan rencana. Ketika merencanakan, jangan pernah lupa melibatkan Tuhan. Hari ini rencana saya mau ke kantor, mau ke sini, datang kepada Tuhan dalam doa. Saya apapun yang saya kerjakan, tidak pernah saya menganggap enteng. Oh kita kan sekda, kalau cuma mau pergi kantor kok akan hal yang biasa. Cuma mau pimpin ibadah kok, cuma mau pimpin apel kan biasa. Tidak, saya memimpin apel pun saya berdoa, Tuhan beri hikmat saya menyampaikan sambutan nanti seperti apa atau arahan dalam apel. Padahal hal-hal yang rutin yang sudah saya kerjakan berulang kali. Saya diberi kepercayaan seperti ini, tidak, oh itu kok cuma level pemuda jemaat, orang sudah biasa berbicara di event internasional. Tidak pernah saya menganggap enteng kepercayaan yang Tuhan beri sekecil apapun. Selalu saya awali dengan doa, Tuhan beri hikmat,
supaya saya bisa menjalankan tanggung jawab ini. Dan Tuhan tolong saya tidak mempermalukan Tuhan dan iman saya ketika saya diberikan tanggung jawab atau pekerjaan, apalagi ya seperti ini. Itu saja selalu yang saya lakukan. Saya memulai dengan merencanakan dan melibatkan Tuhan. Kemudian ketika menjalaninya juga saya selalu memulai dengan doa dan tentu persiapan. Tidak mungkin Tuhan berdoa supaya kita mengerti ini semua sedangkan ya baca. Tadi paling tidak sekitar setengah jam saya mempersiapkan diri, apa namanya, menyesuaikan atau mencari tambahan wawasan berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan saat ini. Tapi terutama saya yakin Tuhan pasti memimpin karena orang kegiatan ini sangat baik, pasti berdampak bagi pemuda. Dan karena itu saya meminta hikmat Tuhan supaya apa yang saya sampaikan betul-betul seperti yang Tuhan inginkan untuk disampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Ya, luar biasa sekali. Jadi pentingnya itu persiapan dan minta hikmat dari Tuhan ya Ibu. Kesimpulannya seperti itu. Iya, luar biasa. Karena kalau kita orang tidak memulai bersama Tuhan, itu adalah sebuah kesia-siaan kamu Ibu. Karena orang cuma mengandalkan diri sendiri. Tapi orang harus selalu mengandalkan Tuhan. Oke. Nah, kira-kira bagaimana kalau dari Ibu Diaken sendiri cara mengenali talenta yang Tuhan berikan dalam diri kita masing-masing, dan kira-kira seberapa penting ketika kita harus mempersiapkan atau meningkatkan talenta kita, terlebih ketika di dunia kerja mungkin atau di dunia kita melakukan pelayanan dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana menurut Ibu? Ya, memang sebenarnya tidak mudah ya kita menyelami apa yang Tuhan beri atau berkat talenta yang Tuhan beri bagi kita. Kita perlu waktu untuk mengenal diri kita sendiri. Jadi mengenal orang sebenarnya ada passion di mana. Ya, orang coba melakukan sesuatu dan orang evaluasi sendiri. Ini yang kita lebih senang datang, misalnya saya lebih senang menjadi MC daripada misalnya mengatur konsumsi. Kan misalnya dalam kegiatan kepemudaan. Orang evaluasi orang pendiri di mana bentuk pekerjaan yang lebih saya senangi. Oh, kita lebih misalnya Tessa, oh saya lebih berbakat, lebih bukan berbakat ya, supaya mengenal bakat kita atau talenta kita, terang kayaknya kita gampang kalau kita MC ataukah kita jadi host atau saya baca puisi daripada suruh mau coba pikirkan bagaimana ini konsumsi, mau saya makan berapa orang dengan dana sekian, kita nyandak. Orang sudah mulai mengenal, tuh, oh berarti saya lebih cenderung seperti ini. Jadi orang mencoba mengevaluasi diri kita sendiri. Kemudian juga ya mengenal diri kita sendiri, apa yang orang rasa lebih gampang kita lakukan, kemudian lebih menyenangkan untuk diri kita sendiri. Ya, di bawah happy. Ada kan yang ini jadi beban. Berarti kan walaupun itu kita harus laksanakan, tapi kalau mau dikembangkan berarti tidak. Saya passionnya tidak di situ. Jadi mengenal diri sendiri, ya mengevaluasi apa kebiasaan-kebiasaan kita dan mana yang membuat kita merasa tidak berbeban ketika menjalankan. Tentu juga yang kedua perlu ada tes, dibantu dengan tes. Kan ada sekarang kalau di ASN ada profiling ASN, toh? Diajukan sejumlah pertanyaan yang oleh para ahli mungkin sudah diteliti, ketika dia menjawab ini sudah kelihatan dia passionnya kemana. Supaya talenta-talenta yang kita miliki itu dapat dikembangkan. Pengembangannya tadi banyak. Ya, pertama dengan misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan magang, kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan kompetensi supaya talenta yang kita miliki akan semakin berkembang. Tidak kadang-kadang kan nanti tua baru sadar tuh, kita kok bisa membaca puisi, banyak seperti itu. Kalau orang di kolom, kalau nyenak tunjung, siapa yang mau baca puisi? Nyenak ada angkat tangan. Siapa yang mau pengakuan dosa dan menyampaikan dalam nada puisi? Nana ada. Marserta tunjung, kan orang juga mengamati ya. Orang juga bisa minta pendapat dari orang lain. Toh? Jadi selain orang evaluasi, introspeksi diri kita sendiri, orang juga mengembangkan atau merasa mengevaluasi, melihat orang passion di mana, orang menjalani itu dengan sukacita, berarti kita lebih cenderung ke situ. Tapi juga meminta pendapat orang lain. Jadi kan menurut kita ibu ini boleh baca puisi, menurut dia tidak pede. Tapi ketika diberikan kepercayaan, didorong dan ternyata jadi.
Dan banyak kejadian pengalaman. Dia bilang, ini nak pernah kita ikut lomba waktu muda, ternyata talentanya terpendam. Nanti setua kong dia jadi. Oleh karena itu penting sekali memang mengenal orang talenta itu dari awal toh, melalui tadi kegiatan-kegiatan lomba, pertandingan, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja dan seterusnya, supaya kita tinggal mengembangkan. Tidak lagi masih usia sama dengan kita masih mau cari-cari Kang. Apakah kita passion, apakah kita bakat ya, itu walaupun relatif terlambat, ya ada sebenarnya yang terlambat tuh, tapi sebaiknya memang kita kenal dari awal sehingga tadi eh, evaluasi diri mana yang dapat kita kembangkan, kita orang rasakan, dan juga tidak usah malu meminta pendapat orang. Kita udah baca puisi tadi bagus enggak? Boleh enggak kita mau kembangkan itu atau cukup Jo di kolom Jo. So enggak boleh memaksa lagi kan, orang bisa minta pendapat. Dan setelah itu ya kita ikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang menambah mengembangkan talenta itu tuh, misalnya lomba dan lain sebagainya. Ya, betul sekali. Jadi pentingnya mencoba dan tidak menutup diri, Kang Ibu. Kalau misalnya ada dorongan, tidak ada salahnya kalau terang mau coba. Nanti abis itu minta pendapat, minta saran dari teman-teman. Kira-kira boleh mau lanjut ke tahap sinode ini atau sampai di kolom. Iya Kang, luar biasa. Itulah pentingnya orang menerima kritik saran dari orang lain juga Kang. Selain untuk orang skill, tapi juga ketika orang berada di dunia pekerjaan yang sama dengan Ibu udah sampaikan tadi Kang. Oke, terkait dengan dorongan atau mungkin support dari lingkungan sekitar. Nah, kira-kira yang em, bertolak belakang dengan itu Ibu, apakah ada sumber-sumber tekanan atau mungkin ada sumber tekanan yang terbesar ketika di dunia kerja menurut dari pengalaman Ibu? Kan tadi terang bahas tentang dorongan. Nah, ini terang bahas DP bertolak belakang. Di mana ada tekanan atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita terkadang merasa tertekan mungkin ketika di dunia pekerjaan. Kalau dari Ibu pengalaman yang sudah 33 tahun sebagai PNS, bagaimana Ibu? Ya, tantangan dan tekanan itu tidak pernah berhenti ya. Karena menjalani pekerjaan kita kan apalagi menekuninya sudah puluhan tahun. Beda kan, oh ini kok cuma kursus 1 bulan, toh tidak banyak tantangannya, walaupun pasti ada. Ya tantangan terbesar terutama kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu tantangan yang sangat sangat berat ya kalau kita tidak mampu menyesuaikan. Misalnya saya sebenarnya relatif gampang di awal saya bekerja karena saya terbiasa menjadi pegawai negeri itu apa ya, keseharian saya sudah melihat orang tua, kakak-kakak jadi pegawai. Jadi kalau cuma bangun pagi mau pergi kantor, sudah biasa kan? Beda mungkin dengan nanti adik-adik mahasiswa. 4 tahun ada kuliah, kuliah kita jam kuliah jam 9 jam 10, kita nanti bangun jam jam 8 ya. Nggak ada soal. Tapi masuk ke dunia kerja, misalnya mau pergi kerja di Minsel sana mesti 2 jam, 1,5 jam, berarti kan itu dulu kan tantangan terbesar dari orang mau menyesuaikan dengan lingkungan. Aduh, yang biasa bangun lat harus bangun cepat. Yang biasa di lingkungan kampus, hey 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 sesama teman, ini aduh tuh atasan ada banyak. Dia atasan, ini atasan tuh dengan karakter yang berbeda. Jadi bagaimana saya menempatkan diri, terutama kan bagaimana saya menempatkan diri menyesuaikan dengan semua ketentuan di dalam dunia kerja sebagai birokrat kah, sebagai seorang di swasta, apalagi kan relatif lebih disiplin. Kontorang itu fresh graduate, biasa bangun jam 9, semua suruh apa masuk kantor jam 7, itu kan tantangan. Tapi lebih ke dalam lagi karakter dari teamwork kita. Orang kan nak boleh bilang anak jangan muka-muka maskena ya pak kita so pasti ulele pangana ya orang mesti menyesuaikan dia pe muka maskena orang maklumi memang dia begitu. Maka karena nak menyenangkan untuk kita lihat, kalau kita tadi mau begitu. Karena kalau lihat pada dia kita hilang sukacita. Sedangkan saya sebagai pemuda Kristen ingin Tuhan bilang dimanapun kita pergi dan berada kita membawa berkat dan sukacita. Masa kita mau ikut pada dia? Jadi lupakan atau bukan lupakan, abaikan, jangan orang jadi apa ya? Jadi akar pahit. Aduh, tiap kita datang di haga-haga maskena apa kita nyak suka apa dia. Akhirnya
dia pe persoalan jadi beban buat orang. Jadi abaikan saja. Memang dia begitu orang maklumi mungkin dia banyak beban ataukah mungkin dia pe hati bagus tapi dia pe muka memang penampilannya begitu toh. Itu tantangan di teamwork kita. Belum lagi misalnya tadi yang Tessa bilang ada hal-hal yang mau diminta orang lakukan yang tidak sesuai dengan iman Kristiani. Toh banyak kan di pekerjaan-pekerjaan lain kalau dia itu oh ngana tambah akang sedikit ini, baking akang bagi ini DP SPJ contoh dang. Nah bertentangan dengan hati nurani toh. Itu pilihan. Apakah orang mau ikuti atau orang tidak mengikuti dengan menerima konsekuensinya. Konsekuensinya berarti kalau memang itu sudah jadi pola mereka, berarti kita tidak akan dipakai di situ. Toh jangan pernah berpikir bahwa dengan kita mengikuti hal-hal yang tidak baik, orang akan mulus orang karir. Langsung memberi batas kepada diri kita sendiri. Toh tantangan itu tidak akan saya, misalnya ya tantangan seperti itu yang akan bisa saja membuat kita kehilangan jabatan, kehilangan kepercayaan, toh. Tapi karena itu memang tidak sesuai dengan iman Kristiani, ternyata pusing itu. Nanti orang berdoa Tuhan. Kalau orang misalnya langsung, aduh kita seputus asa, kita semua keluar dari pekerjaan, tidak itu solusinya. Solusinya adalah saya tidak akan melakukan itu, ya jadi saya bersedia konsekuensinya. Oh berarti kan Anda cocok di sini, pindah di sana. Belum berarti kan dikeluarkan. Bisa juga malah dihargai. Oh iya, kami memerlukan orang-orang yang seperti ini. Gitu. Jadi tantangan orang rubah menjadi peluang dan kesempatan. Siapa tahu kaget cuma ada tes, Iya, Kang bisa Ibu. juga betes. Oke, nah kira-kira berkaitan juga dengan itu Ibu, bagaimana peran iman dalam membantu kita menghadapi situasi-situasi yang dapat memicu stres atau dapat memicu kita pada merasa perasaan tertekan tersebut Ibu. Jadi bagaimana peran iman agar dapat membantu kita dalam menghadapi situasi yang mungkin seperti yang Ibu sampaikan tadi. Memang kan sebagai orang beriman, orang jangan pernah minta kepada Tuhan. Jangan pernah minta ke Tuhan. Tuhan setiap hari akan selalu panas, setiap hari akan selalu hujan, kan tidak. Tapi yang orang bilang tuh atau Tuhan jangan pernah ada badai. Yang orang minta Tuhan kalau ada badai, tolong beri saya kekuatan untuk melalui. Tuh. Jadi mesti seperti itu. Tuhan, saya tahu musim pasti berganti, tidak selalu panas, tidak selalu hujan. Jadi sekali lagi mulai dengan iman dulu. Ketika orang yakin bahwa apapun yang terjadi itu seizin Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, tidak ada yang tidak dalam proteksi Tuhan, orang akan kuat. Tuh akan berpikir bahwa ada beban seberat apapun, ini kok mau lewat. Tuh sehabis hujan ada pelangi. Itu dulu orang tanamkan. Ini pasti ada batas. Ini kondisi ini nyanak mungkin terus menerus akan berlalu dan akan terasa ringan kalau orang memikul dengan melibatkan Tuhan. Orang pikul sendiri ini salib, toh, sedangkan Tuhan Yesus suruh Simon dari Kirene pikul akang sedikit ini sudah terlalu berat. Yesus sebagai manusia, toh. Jadi orang begitu Tuhan, tolong saya memikul beban ini dan Tuhan yang berjalan bersama saya. Karena dan yakinkan diri kita sendiri ini proses sesaat. Ini bagian dari Tuhan membentuk kita seperti bejana. Atau pasti Tuhan seperti orang selalu mengumpamakan emas itu ditempa supaya dia jadi seperti menjadi besi itu ditempa supaya dia dibentuk dengan baik. Emas juga melewati semua proses untuk berkilau. Toh. Orang mesti tanamkan lebih dulu itu di hati kita. Terutama ini kok melewat, ini kok melewat. Saya beri contoh dan ini baik untuk orang. Saya bagi Bapak Ibu, adik-adik, pemuda tahu permasalahan kakak saya. Tahu? Dia tanamkan di dirinya, dia bilang, tiap hari kita hitung, kurang sekian hari, kurang sekian hari. Dan Tuhan ternyata memberi kekuatan. Jadi dia bilang, tidak seperti yang pertama, aduh tempo apa mau berlalu ini, merasakan sangat berat. Sekarang dia sudah diproses Tuhan, dia bilang, tak kurang reking-reking, kurang begini hari. Karena sudah menerima dengan iman. Ini seizin Tuhan, salib yang harus saya pikul, jadi saya akan menjalani dan ternyata Tuhan memberi kekuatan. Kalau orang pikir-pikir, cuma kita tuh di dunia ini paling susah, kita tuh tasowe, memang jadi begitu. Tapi kalau orang kembalikan tuh, banyak kita teman-teman menghadapi masalah lebih berat dari kita. Dia pun dapat melewati, apalagi kita yang berjalan bersama Tuhan. Dia aja tidak iman yang sama, dia udah lewat-lewat kemari ini atasan yang sama, yang DP model aneh, bikin susah petorang, atau teman yang sama,
Dia ada lewat, masa kita nih boleh? Sedangkan kita punya iman, kita punya Tuhan yang lebih besar dari kita punya masalah. Kan jadi seperti itu pasti memberi kekuatan dan meringankan bebannya. Nah, ada yang ada beban, cuma DP beda menyikapi beban itu. Toh, cara menyikapi. Kalau orang so bilang kurang kita paling menderita, jadilah perasaan itu seperti yang orang pikirkan. Tapi kalau orang bilang kita lesung menderita, masih banyak orang lebih menderita. Pasti Tuhan akan ringankan dan orang akan menjalani dengan satu keyakinan. Tidak ada badai yang tidak akan berlalu, pasti berlalu. Tidak ada hujan yang tidak akan berhenti. Dan ketika berhenti ada pelangi di balik hujan. Itu janji Tuhan. Ya, itu sekaligus jadi tips ya, Ibu, bagi kita yang hendak memasuki dunia pekerjaan atau hendak menjalani yang sudah berada di dunia pekerjaan. Ingat, kalaupun ada masalah, ada Tuhan yang lebih besar dari masalah tersebut, ya. Dan last but not least, Ibu, kira-kira adakah satu kalimat atau lebih dari satu kalimat untuk memotivasi pemuda gereja, terlebih pemuda Gemim Jemaat Gemim Bukit Hermon Malalayang? Ya, mungkin bukan satu kalimat, boleh lebih panjang, Kang. Karena ini mungkin sudah jadi closing statement-nya. Jadi begini, pemuda Gemim, ya, pemuda Gemim secara keseluruhan ada 24% dari pemuda Sulawesi Utara. Jadi dinamika atau apapun yang terjadi di pemuda kita sangat besar pengaruhnya terhadap eksistensi pemuda Sulawesi Utara. Sehingga orang memang pertama perlu terus menjaga jati diri. Jati diri sebagai pemuda Gemim dengan simbol-simbol dan dogma Gemim. Karena saya melihat akhir-akhir ini justru orang kadangkala merasa kurang, merasa tidak lengkap dan akhirnya orang tidak tidak punya jati diri seperti pemuda-pemuda Gemim sebelumnya. Saya tidak menghakimi, tidak mengatakan pemuda sekarang tidak sebaik pemuda dulu, tidak. Tapi soal menjaga jati diri dan iman Kristiani dan dogma gereja itu perlu kita dorong lagi sekarang ini ya untuk pemuda Gemim, walaupun relatif akhir-akhir ini banyak sekali perubahan dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu, seperti masih mencari-cari bentuk. Padahal orang sudah menjadi gereja yang besar, gereja yang injili, gereja yang sudah ratusan tahun memberi diri dalam pembangunan iman bangsa dan negara, bukan cuma daerah Sulawesi Utara. Sehingga pesan saya kepada pemuda Gemim, secara khusus pemuda Gemim Bukit Hermon, tetap jaga jati diri sebagai pemuda gereja Masehi Injili di Minahasa. Karena memang banyak kan, orang harus akui tompe pemudanya ndak terlalu nyaman. Orang peribadatan, mau ibadah di tempat lain. Di situ di Roh Kudus dapat rasa, di sini rupanya ndak dapat rasa. Tuh, orang lihat banyak sekali toko ya, toko daerah kita, toko nasional kita dari Gemim. Masa lagi ada Roh Kudus di sini? Tuh, masa gereja kita tidak disertai? Tuhan sudah dengan begitu banyak pergumulan. Tapi ternyata gereja kita tetap berdiri kokoh. Karena Tuhan Yesus adalah batu penjuru gereja. Ada oknum-oknum tertentu yang merusak eksistensi gereja, tapi pemuda Gemim wajib menjaga. Karena pemuda adalah bukan soal pemimpin masa depan, pemuda pemimpin masa kini. Sehingga memang benteng atau pilar utama yang diharapkan gereja atau jemaat Gemim ada pada pemuda. Sehingga pemuda tolong jaga jati diri sebagai pemuda Kristen, walaupun jangan fanatik sempit. Seperti yang saya lihat di kemarin ada Pasca Pemuda, ada pemuda hari Pasca ya, Hari Pemuda Gereja kan, selebrasi Pasca tulis biar janda yang penting Gemim. Nah ini buku sedo kita anggap tuh, tapi jangan fanatik sempit karena kita hidup di negara yang betul-betul Bhinneka Tunggal Ika, harus saling menghormati, tapi juga jangan bentuk penghormatan kita terhadap denominasi gereja lain, agama lain sampai melunturkan jati diri Kristiani. Oleh karena itu, ketika kita berada di tempat kerja, jangan pernah kita meninggalkan jati diri Kristiani terutama, dan secara khusus dogma gereja, simbol-simbol gereja itu jangan pernah orang tinggalkan hanya
untuk sekedar menjaga toleransi. Kadang-kadang kan nyana enak, dorang katu ada begini, orang lebaku iko dan dorang. Saya pikir itu tidak seperti itu. Kita menghormati, kita menghargai, tapi tetap menjaga jati diri sebagai pemuda agamim. Supaya kita betul-betul bisa seperti itu, tentu harus berwujud nyata dalam karya pengabdian kita di tempat kerja. Tuh jangan cuma sampai di mulut. Oh dia kalau pimpin ibadah, kalau MC dapatnya suci sekali. Mar serta bekerja datang tengah hari tua, pulang apa? Cuma datang absen sama aja tuh. Jadi akhirnya orang tidak akan mencontoh kita. Sementara kita diminta Tuhan untuk ketika orang berada, dimanapun orang berada, orang melihat wajah Tuhan dari penampilan, dari keseharian kita, walaupun tentu kita jauh dari sempurna, tapi berusaha seperti itu. Karena kan saya bukan mau bilang juga gemim tradisional bisa saja, tapi saya selalu berpikir setiap sama kan orang setiap daerah ada DP budaya, ya. Jadi jangan karena dorang itu dia buka-buka baju, orang lain mau baik rupa dorang untuk menyesuaikan. Saya tidak. Saya kalau memang ini dogma gereja, kalau ini tradisi itu yang kita pegang, walaupun yang terutama adalah ajaran firman tuh, bukan sekedar dogma dan tradisi karena itu buatan orang semua, tapi perlu untuk dihormati. Sekali lagi masuk di dunia kerja atau dimanapun tetap jaga jati diri dan iman Kristiani dan jati diri pemuda Gemim. Saya pikir ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Ibu sebelum Terima kasih. memberikan begitu banyak pesan dan motivasi bagi kami pemuda Gemim Bukit Hermon Malalayang. Sangat-sangat luar biasa bagi saya juga pribadi mendapatkan banyak informasi baru, banyak hal-hal yang diingatkan lagi di mana kita harus menjaga jati diri, integritas agar kasih Kristus dapat terpancar melalui aktivitas kita, bagaimana kita berada di lingkungan pekerjaan atau mungkin di lingkungan di mana kita berusaha untuk mencari pekerjaan di tempat itu ya Ibu. Oke, terima kasih kami ucapkan sekali lagi Ibu, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati selalu. That's how you change the world.